dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema menghayati makna zikir pagi dan petang. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, waktu begitu cepat berjalan. Kita percaya atau tidak percaya, kita sudah, yarhamukallah, kita sudah berpisah dengan setengah dari bulan suci Ramadan. Kita sudah berada dan sudah melewati pertengahan dari bulan suci Ramadan. Sisa 15 hari atau 14 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya, sudah sejauh manakah ibadah kita di pertengahan bulan ini? Sudah sehebat mana ibadah kita di bulan ini? Sudah semaksimal apa perjuangan kita di bulan Ramadan ini? Sudah berapa doa yang sudah kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa juz yang kita sudah baca di pertengahan Ramadan ini? Sudah berapa sedekah yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudah sekhusyuk apakah salat kita dan tarawih kita di bulan Ramadan ini? Jangan sampai yang mendominasi adalah mengantuk ketika salat tarawih. Jangan tanya khusyuk, yang ada mengantuk. Mengantuk dalam ibadah adalah sesuatu musibah. Mengantuk dalam ibadah itu adalah musibah. Kenapa ketika memegang HP tidak mengantuk? Ketika baca Quran baru satu halaman sudah menguap. Sahih au khata? Naam. Limadha? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Maka disalahkanlah satu persatu. Oh, ini gara-gara AC terlalu dingin. Oh, ini karena ya imam misalnya suaranya misalnya apa. Semua disalahkan. Padahal kesalahan itu ada pada dirinya sendiri. Naam. Ada pada dirinya sendiri. Dia salahkan inilah, salahkan itulah, ya. Banyak disalahkan. Padahal kesalahan itu ada pada tubuhnya sendiri. Nauzubillah min zalik. Setengah Ramadan sudah lewat. Apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana perjuangan kita? Apakah sudah maksimal ataukah sudah full ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Ini sudah pertengahan Ramadan. Iya. Kalau kita kembali kepada salat, bagaimana salat kita? Bagaimana salat sunnah rawatib kita? Apakah terjaga dengan baik? Pada kita sampaikan di pertemuan pertama, jaga baik-baik salat sunnah rawatib. Ada berapa salat sunnah rawatib? 12. Ada 12 rakaat. Apakah sudah dijaga baik-baik 12 rakaat itu? Telah kita sebutkan azan berkumandang subuh, tangan kita sementara beristighfar. Apakah itu hanya di malam pertama dan malam kedua? Malam ketiga sampai tadi subuh sudah tidak ada lagi istighfar. Nah, bagaimana dengan Quran kita? Kalau sekarang sudah hari ke-15 sudah berapa juz? Paling minimal ini. Masuk ke juz 15. Sudah juz 15. Itu paling minimalnya. Itu bacaan Qur'annya. Bagaimana terjemahannya? Jangan sampai Qur'annya sudah 15, terjemahannya masih juz 3. Ya, bagaimana caranya dia mau melambung? Ya. Bacaannya juz 15, terjemahannya baru juz 3. Ya, barakallahu fiik. Tadabburnya masih juz 3, padahal bacanya sudah juz 15. Ya. Kalau ya ada yang malam hari ini belum masuk di juz 15, nah ini berarti sudah ya, sudah lampu kuning, ya, sudah hati-hati. Ya. Jadi silakan kita masing-masing introspeksi diri, ya. 15 Ramadan ini kita sudah selesaikan.
Apakah kita sudah betul-betul berjuang ya di jalan Allah? Sudah sesemangat apa kita bacaan Quran kita? Jangan mau kalah, berlomba. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak rajin. Ya. Barakallahu fiik. Semua kita ini punya target masing-masing. Contoh baca Quran. Adakah di antara kita punya target misalnya ba'da subuh saya harus baca 1 juz. Saya tidak keluar dari masjid sebelum 1 juz selesai. Nah, adakah kita punya target ba'da zuhur itu saya harus baca 5 lembar misalnya. Saya tidak keluar kecuali 5 lembar itu saya harus baca. Ya, adakah di antara kita ba'da asar punya target sekian juz, ba'da maghrib harus kena seperti ini, ba'da isya atau antara azan dan iqamat harus dapat berapa lembar? Ya, apakah kita punya target-target seperti itu? Ba'da tarawih nggak langsung pulang misalnya, dia punya bacaan, saya harus baca dulu ini. Saya nggak keluar masjid kalau saya nggak baca 3 lembar misalnya atau 5 lembar. Ini orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Surga itu mahal. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang Allah itu mahal, dan ketahuilah barang Allah itu adalah surga. Surga itu ada bayarannya, tidak gratis itu surga, ada bayarannya. Bayarannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan semakin safnya semakin merapat. Mana saf kedua? Kita belum foto ini di pertengahan, nanti kita foto di malam ke-29. Ini mana orang-orang yang kuat dalam beribadah? Mana pejuang-pejuang tarawih, pejuang-pejuang kajian, pejuang-pejuang menuntut ilmu? Main-main malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ini semua orang bisa. Gampang ini. Jangan ceritakan rame masjid di malam pertama, malam kedua. Itu sudah biasa. Jangan diceritakan itu. Ceritakan di pertengahan yang kedua. Mana orang-orang yang sudah punya komitmen untuk tidak mau goib, punya komitmen untuk tidak mau absen tarawih, komitmen untuk selesaikan khataman Quran. Barakallahu fiik. Ini kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Tidak boleh kita tawadu dalam masalah akhirat. Jangan mau kalah, jangan terpengaruh. Temannya pulang misalnya, dia punya target, anak belum baca. Masa gara-gara kopi dia mundur? Jangan mundur, mengaji. Gara-gara kopi dia terfitnah. Gara-gara mau diajak makan martabak, dia terfitnah. Gara-gara martabak saja kamu mundur. Subhanallah. Nauzubillah. Gara-gara cerita, jangan aja cerita. Anak mau fokus baca Quran. Barakallahu fiik. Ingat, kita dengan dunia sisa berapa hari? Sisa berapa hari kita dengan dunia? Sisa 5 hari. 10 malam terakhir itu kita sudah khalas. Talak 3 sudah keluar di 10 malam terakhir. Pesantren sudah buka pendaftaran iktikaf. Yang belum bisa iktikaf full, caranya untuk bisa mendapatkan pahala iktikaf. Misalnya saya tidak bisa iktikaf full, ada kewajiban keluarga, ada kewajiban mencari nafkah. Saya kira banyak seperti itu yang punya alasan. Mau dapat pahala iktikaf full, mau dapat walaupun kita tidak iktikaf, mau dapat, cari, daftarkan orang yang bisa iktikaf. Ada lu. Nah, cari orang yang mau iktikaf. Ada kalolo, apa kamu kerja 10 malam terakhir? Masuk kamu iktikaf. Apa ini kalolo ini, tidak ada. Maju kamu iktikaf. Apa dikerjakan lolo di rumah? Masuk. Ya. Kalau mungkin punya keluarga, ada anak, ada keluarga, ya sudah, cari nafkah. Kapan lagi? Kapan lagi? Yang sudah punya bendahara, sudah punya dana 10 hari hidup. 10 hari sudah. 10 hari ini sudah ada tabungan. Jangankan 10 hari, waktu corona 1 tahun bisa hidup. Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Ini Allah minta 10 hari. Ingat 5 hari lagi. Yang masih niatnya iktikaf, ada niatnya 70%, 80%, 90%. Jangan main-main. Ya, kalau full, ya, nggak bisa, carikan orang, cari kalolo, cari anak muda untuk kita masukkan. Saya tidak bisa, kamu masuk. Atau anak kita, misalnya anak kita ini daripada dia main HP di rumah, kamu masuk. Kamu iktikaf, ya, supaya bisa mengalir pahalanya kepada orang yang mengajak. Barakallahu fiik. 10 hari.
10 hari, mana kita 10 hari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mumpung semangat ini masih bagus. Iya. Tahun depan kita tidak tahu apakah semangat kita seperti sekarang, belum tentu. Ya, mumpung kita punya semangat itu, jangan sia-siakan dengan baik. Ingat, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya. Kalau memang ada kesempatan, bismillah, lillahi ta'ala, warakallahu fiik. Ya. Kalau tidak bisa full, ya, kalau tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Ada namanya itikaf malam, masuk maghrib, keluar isyraq. Itu semua sudah termasuk itikaf malam. Masuk maghrib niat itikaf, nanti keluarnya setelah sholat isyraq. Barakallahu fiik. Ya, jadi silakan ditimbang-timbang, ya. Ibu-ibu, ya, 5 hari ini kasih pandangan suaminya. Relakan dia untuk berdoa-doakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisah dia, sudah sering tidur terus sama-sama. Ini sudah kamu dengan Allah, doakan keluarga, doakan ini, sudah relakan, sudah, ya. Barakallahu fiik. Intinya ada titipan uang belanja, takjil ini, mau beli takjil kita. Jadi, ya, ada yang kita kasih, ya. Ini dek, saya mau pergi itikaf 1 juta, cukup ya, 10 hari. Udah, bismillah, berarti 100.000 satu hari. Takjil 100.000 sudah banyak. Barakallahu fiik. Bakso bakar berapa itu 100.000? Nah, ya. Sudah, ibu-ibu ini sudah relakan suaminya, dukung. Bahkan kalau suaminya lagi loyo, dukung. Pergi maki kak, itikaf maki. Jangan pikirkan kita ini. Pergilah engkau. Ya. Sisa 5 hari lagi, silakan berdiskusi dengan keluarga, bermusyawarah dengan keluarga. Ya. Kalau tidak bisa, salah satu caranya tadi, cari kalolo, cari anak muda yang bisa untuk masuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kapan lagi? Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena kita tidak tahu ya Ramadan ini apakah Ramadan terakhir kita, ya, ataukah ada Ramadan berikutnya. Kita mau melihat semangat ya, yang bagaimana. Jangan sampai kita kalah ya dengan orang-orang yang semangat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Orang-orang yang di tanah suci, jangan kita sampai kalah. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, waktu dengan manusia itu sudah banyak kita buang. 11 bulan kita berinteraksi dengan manusia. Ramadan ini wajar kalau misalnya, jarangkah saya bicara sama jarangkah, itu wajar karena dia mau berdoa-doaan dengan Allah. Jadi kalau misalnya jalan saya online, ya, di WA jarang aktif, jalan juga ngobrol di masjid, itu wajar. Karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Sekarang waktunya sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan manusia, karena ini apalagi 10 malam terakhir, ya. Kalau ada yang ngajak cerita sama kita, bilang ya close. Kayak toko itu, ya, ada close, ada open, ya. Ya kalau open di situ, papan namanya open, antum bisa aja bicara. Tapi kalau bilang close, nah jangan aja, saya ngaji ini. Kalau open, silakan antum aja bicara. Barakallahu fiik, ya. Jadi insyaallah taala ya 15 Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Ibu-ibu juga sudah kurangi, ya, jangan terlalu banyak cerita, jangan terlalu banyak keluar, ya. Udah, ya, ini sudah waktunya untuk kita berbenah diri, ya, waktunya kita untuk, ya, bersemangat sebagaimana, ya, tausiah kultum di masjid ini selalu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lalai. Teruslah semangat, itu luar biasa. Ya, nasihat agar kita memanfaatkan setiap detik-detik, bukan lagi menit, setiap detik-detik Ramadan itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan zikir yang ke-14, ya, zikir yang ke-14 di mana Rasulullah SAW berdoa, "Raditu billahi rabban." Maksudnya diikuti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya aku ridho Allah sebagai Rabbku, kemudian Islam adalah agamaku, dan Rasulullah SAW adalah nabiku. Apa yang dimaksudkan aku ridho Allah sebagai Rabbku? Apa maksudnya?
Ya, bahwasanya aku telah puas dan cukup terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku. Apa maksudnya aku ridho agama Islam sebagai agamaku? Aku tidak akan keluar dari jalurnya. Aku akan selalu berada di atas jalan Islam. Yang ketiga, apa maksud daripada aku telah ridho atas Nabi Muhammad adalah nabiku? Aku telah dicukupkan dengan petunjuk Nabi. 4 konsekuensi mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, tasdiqu fima akhbar, mempercayai segala informasi di dalamnya. Kalau informasi itu datang dari Nabi, maka kita harus tutup mata, ya. Kita harus yakini hal tersebut karena itu pasti benar adanya, tidak mungkin tidak. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, yaitu menjalankan segala perintah Nabi. Kalau sudah datang perintah Nabi, maka kita siap untuk mengubah apapun itu. Kalau keyakinan kita kemudian kita dengarkan hadis Nabi mengatakan yang lain, maka kita siap untuk ubah. Contoh misalnya tata cara wudu, kemudian kita ditegur wudu yang benar itu begini dari Nabi, kita harus siap meninggalkan. Walaupun saya sudah lama wuduku begitu, sudah 20 tahun saya wudu begitu, ubah. Kalau memang itu sudah jelas keterangan dari Nabi, kita harus siap untuk mengubah, ya. Karena walaupun kita sudah yakin ini wudu, ternyata datang petunjuk Nabi ada yang salah, kita dibenarkan, maka kita harus siap mengubah. Walaupun kita sudah wudu dengan tata cara itu 20 tahun lamanya. Apa artinya kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk, ya. Bagaimana dengan yang lalu-lalu itu? Maka Allah tidak akan mengazab kita, menghukum kita sementara kami tidak tahu, ya. Pas kita dikasih tahu, disitulah sudah mulai perhitungan. Dia ubah, dia tidak dihitung. Tapi kalau tidak mau ubah, berarti dia tetap dihitung. Tapi kalau misalnya dulu-dulu itu, maka Allah tidak akan menghukum orang yang tidak tahu. Baik. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, yaitu meninggalkan segala hal yang dilarang dan dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi sudah larang. Kalau sudah Nabi larang, maka tidak boleh masuk logika, tidak boleh masuk perasaan. Kan agama Islam itu bukan agama perasaan, ya. Tapi agama Islam adalah agama keterangan wahyu dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat apa? Wala yu'badallaha illa bima syara', tidak menyembah Allah kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi. Karena hukum asal ibadah itu apa? Haram sampai datang keterangan perintah. Dan hukum asal dunia itu apa? Halal sampai keterangan apa? Larangan. Barakallahu fi. Jadi dunia ini alhamdulillah itu asalnya halal semua. Yang dilarang itulah yang kita tidak dekati. Tapi kalau masalah ibadah, maka asalnya haram, tidak boleh kita sembarangan buat ibadah, zikir-zikir tertentu, jumlah bilangan tertentu, itu tidak boleh, ya. Sampai betul-betul ada perintahnya, Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita mulai, kita mau roja apa yang telah kita sebutkan dari zikir yang telah kita jelaskan. Kita mulai dari zikir yang pertama, abata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin faminka wahdaka la syarika. Yang kelima, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Yang keenam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha Rabbi as'aluka Yang ketujuh, asbahna wa asbahal lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa syarri ma, ada sedikit segaru-garu. Kemudian yang kedelapan, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Allahumma astur wa amin rawati. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an tuqtala min tahti. Kesembilan, Allahumma alibal ghaibi wasyahadah alimas samawati wal rabbi kulli syai'in wa syirki. Santri ini baru-baru makan daging tadi ya. Yang 10, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang ke-11, Allahumma a'udzu bika minal kufri wal faqri la ilaha illa anta. Yang ke-12, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang ke-13, Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma la ilaha illa anta. 14, raditu billahi rabban wa bil islam
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. 15. Baik, belum. Masyaallah. Saking semangatnya ya. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu as-sadis ashar min kitab al-adhkaru ba'da al-adhkaru fi as-sabahi wal masa al-muallifu hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله عن كل الأحكام ولأستاذنا dan guru kami walil hadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. 15. Zikir terhindar dari bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, zikir yang ke-15 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di waktu pagi dengan membaca zikir ini di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, beliau membacanya 3 kali. Kita talkinkan zikirnya Bismillahilladzi Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jangan kencang suaranya baru salah ya. Ya. Banyak yang salah di sini. Wahwa dibaca. Padahal di situ dhamma. Wahu. Jangan wahwa. Yang betul apa? Wahuwa. Ya. Wahuwas samiul alim. Sudah turun suaranya karena salah tadi. Nah, baik, apa makna daripada zikir ini? Terjemahan: dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalil, apabila seorang hamba membacanya di waktu pagi dan petang 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Terjemahan makna daripada zikir ini namanya zikir terhindar dari bahaya. Bismillahi artinya apa? Bismi apa artinya bi? Bi itu artinya dengan. Ismi apa isim? Ismuka, ismi dengan nama. Allah dengan nama siapa? Dengan nama Allah, lafzul jalalah. Allazi apa artinya allazi? Yang. Jadi dalam Al-Quran kalau dapat allazi itu artinya yang. Apa artinya allazi? Yang. Jadi bismillahilladzi artinya dengan nama Allah yang. La apa artinya la? Tidak. La yadurru, tidak membahayakan. Durru ini artinya mudarat, ya. Mudarat itu artinya bahaya.
Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak membahayakan. Ma'asmihi, apa artinya ma'ah? Ma'a fulan, dengan, ya, dengan ismihi, dengan namanya siapa? Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan namanya itu larinya ke domir huwa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un, apa artinya syai'un? Anta ma fi syai'. Anta ma fi syai', apa artinya anta ma fi syai'? Kamu itu tidak ada sesuatu, ya. Tidak ada sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu, ya, dari dia. Syai'un itu artinya sesuatu. Fil fasli laisa ahadun atau laisa syai'un. Di kelas itu tidak ada sesuatu. Fil ardi, ada fil ardi, di mana ini? Al ardi, di bumi. Wala artinya wa, dan la, tidak juga fis samai. Apa fis samai? Di langit. Wa huwa, dan dia ini lari ke mana? Allah. As-sami, apa artinya as-sami'u? As-sami'u itu artinya maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Jadi disebutkan dalam hadis ini, man qalaha, siapa yang menyebutkan doa ini, fis sobahi, di waktu pagi, wa fil masai, di waktu sore, 3 kali, salasan, la yadurruhu syai', dia tidak akan menimpa atau tertimpa bahaya apapun, apakah bahaya dari bumi ataukah bahaya dari langit. Masya Allah. Jadi bahaya dari bumi itu banyak, ya, misalnya kecelakaan, atau misalnya ya diganggu oleh orang, misalnya itu juga bahaya bumi, termasuk juga diganggu oleh binatang buas, itu termasuk gangguan di bumi. Gangguan di langit juga seperti itu, seperti yang misalnya hujan yang tidak membawa manfaat. Karena ada hujan yang bermanfaat, ada juga hujan yang mendatangkan musibah, ya. Jadi kita berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari bahaya yang ada di dalam perut bumi dan bahaya yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membaca ini, dia tidak akan terhindar, dia terhindar dari segala macam bahaya, baik yang datang dari bumi seperti tadi gangguan manusia, binatang buas, ya, kemudian juga bencana alam, misalnya longsor atau kecelakaan, dan juga bahaya yang ada di langit, hujan yang tidak membawa manfaat atau musibah-musibah yang lainnya. Ini doa sangat penting, makanya dipraktekkan. Kalau keluar rumah, selain baca doa keluar rumah, yang penting juga ini bahaya membaca doa terhindar dari bahaya. Ini penting juga. Ya. Jadi kalau keluar rumah dengan suaminya sudah baca doa keluar rumah, Bapak Ibu sekalian, khalas. Siapa yang tuntun, suaminya atau istrinya? Suami. Kita bilang ayo kita sama baca doa keluar rumah. Setelah baca doa keluar rumah, baca apa lagi? Doa naik kendaraan. Nah, setelah itu baru baca doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bahkan sebagian orang, ya, itu menjadikan ini doa naik kendaraan. Ya, ada orang sudah hafal doa naik kendaraan. Apa itu doa? Subhanalladzi. Enggak, saya tidak hafal. Tapi ada yang saya hafal itu Bismillahilladzi la yadurru. Itu betul. Itu juga sahih. Karena ini luar biasa. Ya, dia tidak hafal doa naik kendaraan, tapi dia hafal doa ini. Ya. Siapa yang ngajari, katanya ini dari kakek saya dulu, diajari baca doa ini supaya terhindar dari segala macam bahaya, dan hadisnya sahih. Jadi dibaca 3 kali. Jadi tadi kalau keluar rumah dengan istrinya, kita bilang apa dulu? Doa keluar rumah. Dituntun oleh suami. Kalau suami tidak hafal, istrinya. Kalau tidak hafal juga, ya YouTube yang tuntun. Ya. YouTube, ya, Syekh YouTube. Yang kedua setelah baca doa keluar rumah, apalagi doa naik kendaraan. Kecuali kalau jalan kaki, ya. Kalau jalan kaki dosa pakai kendaraan. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi dan seterusnya. Kemudian setelah di atas kendaraan, baru kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Maka ini ya pelajaran kita, hendaknya keluar rumah kita ingat 3 zikir ini. Doa keluar rumah, doa naik kendaraan, dan membaca zikir terhindar dari macam segala bahaya. Saya kira demikian jamaah sekalian, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.